Oke, gaya renang yang pertama ada gaya bebas. Gaya bebas adalah gaya renang yang paling cepat. Posisi tubuh menghadap ke bawah, tangan bergerak bergantian mengayuh ke depan, dan kaki melakukan tendangan naik turun. Penapasan yang dilakukan dengan memutar kepala ke samping saat berenang. Yang kedua ada gaya dada. Gaya dada sering disebut gaya katak karena gerakan kakinya mirip katak. Tubuh menghadap ke bawah, kedua tangan bergerak bersamaan ke samping lalu ke depan, sedangkan kaki menendang keluar lalu dirapatkan kembali. Gaya ini biasanya lebih santai dan lebih mudah untuk dipelajari. Yang ketiga adalah gaya punggung. Tubuh menghadap ke atas hingga wajah berada di permukaan air. Tangan bergerak bergantian mengayuh dari atas kepala ke belakang. Sementara kaki melakukan tendangan naik turun karena wajah berada di atas air. Penapasan ini juga lebih mudah untuk dilakukan. Terus otot yang sering dilatih saat berenang adalah otot lengan dan bahu. Ini untuk membantu gerakan mengayuh. Yang kedua ada otot dada dan punggung. Ini untuk membantu memberikan tenaga saat bergerak di air. Yang ketiga ada otot perut atau core. Ini gunanya untuk menjaga keseimbangan dan posisi tubuh saat berenang. Yang keempat ada otot paha dan betis. Ini untuk menghasilkan dorongan saat menendang. Terus di sini saya akan menjelaskan gaya dorong pada saat berenang. Nah, gaya dorong ini adalah gaya yang membuat perenang bergerak maju di dalam air. Cara kerjanya itu, tangan dan kaki mendorong air ke belakang sesuai hukum Newton 3. Aksi menghasilkan reaksi. Air yang memberikan gaya dan reaksi yang mendorong tubuh perenang untuk ke depan. Contohnya saat melakukan gerakan tangan pada gaya bebas, saat menendang air dengan kaki, dan faktor ini juga yang mengaruhi gaya dorong, seperti kekuatan otot dan tangan dan kaki, terus teknik renang yang benar, dan luas bidang yang mendorong air. Yang kedua ada gaya hambatan air atau drag force. Gaya hambatan air adalah gaya yang melawan arah gerak perenang sehingga memperlambat kecepatan. Penyebab hambatan airnya adalah gesekan antara tubuh dengan air, bentuk tubuh yang kurang streamline atau tidak lurus, dan pakaian atau rambut yang menambah tahanan air. Contohnya, tubuh merasa lebih sulit bergerak di air dibandingkan di udara. Kecepatan berkurang jika posisi tubuh terlalu tegak. Cara mengurangi hambatan airnya adalah dengan menjaga posisi tubuh lurus dan sejajar di atas permukaan air. Kedua, menggunakan pakaian renang yang pas. Yang ketiga, memakai topi renang untuk mengurangi tahanan. Dan gaya dorong ini juga dan gaya hambatan air berhubungan, karena jika gaya dorong itu lebih besar dari gaya hambatan air, maka perenang akan semakin cepat. Dan jika gaya dorong sama dengan gaya hambatan, itu kecepatan perenangnya akan tetap. Tapi jika gaya dorong lebih kecil dari gaya hambatan, maka perenang akan melambat. Kemudian selain itu, pada saat kita berenang juga air kolam renang itu berpengaruh terhadap rambut dan kulit kita, karena kolam renang biasanya mengandung klorin atau Cl2 atau senyawa klorin yang berfungsi untuk membunuh bakteri, virus, dan alga agar air tetap bersih. Namun, paparan klorin dalam waktu yang lama dapat memengaruhi rambut dan kulit. Yang pertama, pengaruh terhadap rambut. Rambut akan menjadi kering, kasar karena klorin menghilangkan minyak alami di rambut, dan rambut akan lebih mudah patah akibat berkurangnya kelembapan. Terus dampak pada rambut yang diwarnai, warna akan memudar lebih cepat. Kemudian rambut yang berwarna lebih terang dapat tampak sedikit kehijauan karena ada reaksi mineral dalam air kolam. Yang kedua ada pengaruh terhadap kulit. Kulit menjadi kering karena minyak alami pada kulit itu berkurang dan dapat menyebabkan gatal atau iritasi ringan, terutama pada kulit sensitif. Dan mata juga dapat terasa perih atau merah jika terkena air kolam terlalu lama. Cara mengurangi dampaknya itu dengan mandi sebelum dan sesudah berenang, menggunakan topi renang untuk melindungi rambut, menggunakan pelembab setelah berenang, dan membilas rambut dengan air bersih setelah keluar dari air kolam.
Swimming helps your heart and lungs. Swimming isn't just fun, it's like a full workout for your heart and lungs. For your heart, it literally makes your heart stronger, your heart pumps blood better, your circulation improves, and your blood pressure stays more stable. Swim regularly, lower rise of heart problems. For your lungs, ever notice how swimmers have crazy good breath control? That's because swimming trains your lungs. You learn to breathe better, take in more oxygen, and your breathing muscles get stronger. Plus your stamina gets up for other activities too.